Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Mungkin hari ini cukup bagus ya di market kripto, di mana rata-rata memang mengalami hijau. Kita akan bahas apakah ini breakout, dan nanti kita akan lihat beberapa analisa teknikal untuk altcoin ya, karena banyak altcoin yang mengalami breakout juga gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih baik strategi kita bagaimana dan lain-lain gitu ya. Kita juga akan update mengenai berita-berita terbaru dan analisa teknikal juga untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update harian kripto, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Kita mulai untuk update hari ini. Kripto naik sekitar 4%, jadi cukup lumayan sekali. Bitcoin sekarang berada di sekitar kisaran harga 21.100 gitu ya, naik sekitar 2,6%. Ethereum sendiri di 1.200. Kita lihat di sini dia naik 8%, jadi cukup signifikan sekali untuk Ethereum, dan beberapa altcoin lainnya kita lihat XRP juga cukup naik 11%. Jadi banyak altcoin yang memang mengalami sedikit breakout gitu. Kita bisa lihat. Kita lihat dari sini 24 jam terakhir ada Storch 31%, Axie Infinity 17%, Matic masih strong ya, masih kuat dari sudah beberapa hari gitu yang kenaikannya 45% dalam satu minggu terakhir. Zilliqa, BAT, XRP, Rune, Solana dan lain-lainnya. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, nah rata-rata altcoin sebenarnya jarang yang ada penurunan ya. Kita lihat di sini kebanyakan stablecoin, walaupun di sini kita lihat ada Leo dan Harmony One yang mengalami penurunan. Kalau untuk Harmony One sendiri karena memang ada masalah gitu ya, ada berita negatif yang akan kita bahas juga. Kita lihat untuk Fear and Greed Index di level 11 ya, jadi masih sentimennya masih sedikit rendah, jadi jangan terlalu agresif juga kalau teman-teman memang untuk trading gitu ya, tapi kembali lagi ada risk management dan money managementnya juga. Nah, kita langsung bahas aja untuk berita pertama untuk altcoin, yaitu adalah Solana ya. Di sini Solana 22 jam yang lalu dia ada bahas what is SMS. Apa sih itu SMS gitu ya. SMS adalah Solana Mobile Stack. Solana Mobile Stack, it's the toolkit you need to build beautiful seamless Web3 mobile experience. Jadi mungkin Solana ini akan berpindah atau akan lebih dalam lagi ke dalam mobile experience ya, di dalam handphone gitu ya. Coming first on Saga, a flagship device from Solana Mobile. Jadi dia mungkin akan membuat device, yaitu mungkin handphone gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, right now Web3 is not made for smartphones and you need a desktop browser to take full advantage of it. Jadi Web3 ini bukan dibuat untuk handphone, kira-kira seperti itu, atau smartphone. Dan memang rata-rata orang yang menggunakan Web3 lebih baik menggunakan desktop browser untuk yang mendapatkan full experience lah istilahnya ya. Nah, sekarang Solana mau membuat untuk Web3 di dalam mobile device. Kita lihat dalam website-nya sendiri yang namanya Solana Mobile ya. Di sini sebenarnya belum banyak detail ya. Kalau kita lihat dari sini dia hanya ada siluet doang, bayangan untuk handphone. Coba ya, kita dari sini bayangan untuk handphone, belakangnya ada cahaya yang seperti cahaya Solana gitu ya. Kira-kira seperti itu. Saga with Solana Mobile Stack, kira-kira seperti itu. It's time for crypto to go mobile. Sebenarnya ini menarik sekali gitu ya, dimana crypto visinya mereka mungkin untuk crypto masuk ke dalam mobile. Tapi apakah diperlukan juga? Apalagi Solana sendiri lebih baik, kalau menurut saya lebih baik untuk difokuskan ke dalam layer satunya dia juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka ada visi yang lain juga. Kita lihat di sini dia ada watch the launch eventnya udah selesai gitu ya. Lalu di sini ada Solana Mobile Stack dan lain-lainnya gitu. Bahkan di sini ada Easy SDK built on Android. Jadi mungkin menggunakan Android juga. Ini Saga. Ya, belum ada detail, desainnya juga belum ketahuan, tapi di sini dia sudah ada bahas bahwa shipping early 2023. Jadi mungkin sudah bisa di order atau udah di ship gitu ya, udah didapatkan di awal tahun depan gitu. Jadi cukup cepat juga kalau kita perhatikan. Jadi kira-kira itu untuk update-nya Solana. Secara harga sendiri Solana bagaimana? Kita lihat dulu ya Solana. Nah, Solana di sini naik sekitar 9,5% ya, cukup kuat sih sebenarnya Solana ya. Dalam beberapa hari terakhir naik sekitar 28% kalau kita dari satu minggu terakhir. Jadi ini untuk Solana. Selanjutnya kita lihat beritanya memang ada sedikit negatif, yaitu adalah Harmony One. Ya, kita lihat di sini, Decentralized Harmony Protocol Cryptocurrency Harmony ya, announced that hackers have stolen over $100 million through an exploit. 100 juta dolar gitu ya diambil. Ini dari bridge-nya dia atau jembatan dia ya di blockchain.
Kita dari sini ini hackersnya, untungnya sebenarnya masih bisa di track ya dari addressnya. Mungkin ada kemungkinan untuk dibalikan gitu ya. Kalau misalnya ketahuan, nggak tahu apakah hacker akan kena sanksi dan lain-lain karena belum ada berita lanjutannya gitu ya. Kalau kita lihat dari Harmony-nya sendiri, di sini dia bahas the Harmony team has identified a theft occurring this morning ya, pagi ini on the Horizon Bridge, di nama bridge-nya Horizon, amounting atau totalnya mungkin setara dengan 100 juta dolar. Ya, lalu dia bilang juga we have begin working with national authorities and forensic specialists to identify the culprit and retrieve the stolen funds. Jadi dia lagi cari ke mungkin ke authority gitu ya. Apakah bisa dapat atau tidak? Dia juga kasih address dari orang yang ngambilnya gitu ya. Tapi mungkin belum tahu identitasnya siapa dan belum tentu juga sebenarnya dapat. Nanti kita akan lihat lagi update-nya bagaimana untuk Harmony. Tapi ini yang membuat Harmony sendiri di saat market crypto naik dia mengalami penurunan ya. Kita dari sini turun sekitar 6%. Lalu kita update juga untuk analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research ya teman-teman, karena semua keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Di sini kita hanya memberikan analisa pribadi dan pendapat juga. Kalau kita perhatikan seperti yang kita sudah bahas bahwa Bitcoin kemarin sempat breakout ya. Kita lihat sempat kita bahas bahwa resisten kuatnya itu di sekitar 20.800 dan memang kita bisa lihat sendiri ini Bitcoin sudah mengalami penguatan ya, lalu sekarang ini dia sempat retest balik ke 20.800 dan justru ini ada sedikit breakout gitu. Nanti kita akan lihat apakah ini hanya sebuah retest atau tidak. Karena untuk hari ini sedang mengalami bisa dibilang mungkin retest ataupun penurunan gitu ya untuk Bitcoin. Nah, tapi pattern ini sangat-sangat bagus juga kalau kita perhatikan ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat, ini pattern Bitcoin yang dibuat ini seperti pattern yang kita sudah bahas, yaitu adalah inverse head and shoulder. Dan kalau misalnya pattern ini terjadi, ya artinya ini cukup bullish juga karena ini adalah reversal pattern untuk analisa teknikal gitu. Jadi intinya kalau misalnya ini benar-benar terjadi, bisa jadi kita mengalami penguatan lah, kira-kira seperti itu. Nah, apakah kita akan mengalami penguatan atau tidak? Kita akan lihat ya, apakah benar-benar breakout atau tidak. Kalau kita lihat dari segi level 1 jam ya, ini pada saat dia mau breakout, sebenarnya ini volumenya cukup tinggi ya, walaupun sebenarnya lebih tinggi dari rata-rata. Tapi kalau misalnya mau breakout lebih besar, sebenarnya kalau saya rasa ini bull harus lebih masuk lagi, harus beli mungkin ya, karena ini volumenya kurang meyakinkan nggak kalau kita lihat dari sini. Makanya di sini dia mungkin lagi ada retest sedikit gitu ya, dan mungkin ada potensi untuk naik sedikit lagi. Kira-kira seperti itu untuk analisa Bitcoin sekarang. Jadi sekarang memang lagi diambang, apakah dia akan reject ke bawah lagi atau dia akan naik ke atas lagi. Kalau saya sendiri, saya perhatikan di time frame 4 jamnya juga ya. Kalau teman-teman perhatikan di time frame 4 jamnya, nah kita lihat secara ini kita close ya. Kalau kita lihat dalam time frame 4 jam, volumenya justru ini tidak terlalu tinggi ya pada saat dia breakout ya. Ini rata. Jadi ini salah satu yang mungkin menurut kita ini belum breakout beneran gitu ya. Kalau kita lihat dari volume 4 jam. Mungkin kita bisa lihat dari seperti ini. Kita lihat resisten sebelumnya atau yang paling dekat itu berada di kisaran level 21.600-an gitu ya. Kita lihat, kita ambil dari sini. Nah, ini mungkin kita bisa buat ini seperti resisten dari Bitcoin gitu ya. Ini resisten Bitcoin. Jadi kalau ternyata Bitcoin bisa breakout dari sini ke atas level, tadi kita lihat dari sini, bentar ya. Nah, di atas level 21.600 ya mungkin ada tanda-tanda kita bisa mengalami breakout gitu ya. Ini mungkin bisa confirm kalau memang di sini volume besar, lalu dia juga breakout di sini karena ini adalah resisten sebelumnya. Artinya apa? Kalau misalnya dia bisa breakout dari sini, artinya dia membentuk higher high yang baru gitu ya. Di sini ada higher high. Kalau dia bisa breakout dari sini, berarti ada yang lebih tinggi lagi. Itu jadi higher high yang baru, dan tandanya mungkin bisa dibilang Bitcoin ini mengalami uptrend lah istilahnya ya. Dia membentuk ascending channel kalau misalnya ini terjadi gitu ya. Kalau dia bisa breakout di atas level 21.600 yang sebelumnya di time frame 4 jam. Jadi kira-kira itu untuk Bitcoin, mungkin salah satu konfirmasinya juga. Kita bisa lihat dari secara volume juga yang memang belum terlalu mensupport gitu ya. Jadi itu untuk Bitcoin. Kita lihat juga untuk beberapa altcoin lainnya memang banyak yang cukup bagus juga gitu ya. Oh, tapi sebelum Bitcoin kita lihat dulu nih target inverse head and shoulder ya. Kalau memang ini terjadi, sebenarnya ini cukup bullish ya, karena kita lihat dari sini. Nah, kita kalau perhatikan dari sini, pada saat dia naik, ini bisa sampai ke sekitar level 26.000 ya. Kalau benar-benar ini play out dan kalau misalnya dia breakout sekarang mungkin ya. Tapi ini dia lagi retest ya, ada
bisa dibilang retest ataupun koreksi ya. Kita bisa apakah ke reject atau dia hanya retest juga untuk saat ini gitu ya. Nanti kita lihat mungkin dalam beberapa candle berikutnya untuk mengetahui yang sebenarnya. Itu untuk Bitcoin. Kita bisa lihat juga mungkin untuk altcoin ya. Ini salah satu contohnya, misalnya teman-teman buka Rune ya, yang cukup kuat juga. Banyak altcoin yang membentuk pattern seperti ini juga, bukan hanya Bitcoin. Ini seperti inverse head and shoulder juga, left shoulder, lalu di sini ada headnya, lalu di sini juga ada right shouldernya, dan ini kita lihat Rune ini breakout juga gitu ya. Kalau teman-teman mau beli sekarang, saya sarankan mungkin lebih baik menunggu mungkin pada saat dia retest dulu, atau kita lihat dulu apakah Bitcoin confirm breakout atau tidak. Kalau misalnya Bitcoinnya confirm, ya mungkin ini dia juga akan kembali naik lagi gitu. Jadi bisa beli Bitcoin ataupun beli Rune juga. Jadi kira-kira itu ya, bukan Rune tapi banyak altcoin lainnya sebenarnya ya, hampir rata-rata semua altcoin. Kita tes lagi mungkin Avalanche kali ya, kita cek juga. Biar kita tes ya. FX juga sepertinya cukup ya, ini FX juga cukup lumayan. Kita lihat dari sini dia mengalami hampir sama juga ya patternnya, yaitu adalah inverse head and shoulder di sini juga. Lalu dia mengalami breakout, dan sekarang karena Bitcoin lagi koreksi, dia juga mengalami koreksi juga, konsolidasi sedikit gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah dia akan ke bawah untuk retest dulu atau dia akan melanjutkan kenaikannya lagi gitu. Ini tergantung Bitcoin nih. Kalau retest ke bawah dia mungkin bisa turun sekitar 4%. Jadi jangan terlalu terburu-buru, kita lihat dulu konfirmasi-konfirmasi yang ada yang sempat kita bahas untuk part Bitcoin gitu ya. Ini untuk Avalanche. Selanjutnya mungkin kita lihat apa lagi ya, kita lihat mungkin Ethereum kali ya. Ethereum, nah hampir sama juga untuk Ethereum kan, kita bisa lihat hampir rata-rata seluruh altcoin membentuk pattern yang sama gitu ya, seluruh kripto. Kita lihat dari sini ada yang horizontal, ada yang seperti diagonal juga gitu ya, yang sedikit miring. Di sini ada left shouldernya, ada head, ada right shouldernya juga. Ya hampir rata-rata seluruh altcoin seperti itu. Teman-teman bisa cek altcoin favoritnya dan patternnya gitu ya. Untuk beli sekarang, kalau untuk ditradingkan mungkin masih boleh. Untuk dicicil kita akan lihat, karena saya rasa sendiri dengan keadaan makro yang ada masih ada potensi untuk Bitcoin khususnya untuk turun ke bawah lagi gitu ya. Jadi jangan terlalu wah ini artinya kita naik kembali, kita bull run kembali, waktunya kita all in dan lain-lain gitu ya. Justru pada saat kita mau cicil atau dalam cost averaging itu pada saat kita turun dalam support gitu ya, di saat orang-orang fearful. Kalau sekarang saya rasa orang-orang udah lebih sedikit ada tendensi bullish gitu ya, walaupun sebenarnya secara sentimen masih low, masih rendah sekali ya. Jadi itu kita update juga untuk Bitcoin dominance. Nah nih kita lihat justru ya, di Bitcoin dominance-nya di sini justru mengalami penurunan. Artinya banyak altcoin yang memang breakout gitu ya. Nah pertanyaannya adalah kira-kira sampai mana nih Bitcoin dominance-nya mengalami penurunan, karena ini kita sudah breakdown. Kalau kita lihat di time frame 1 hari mungkin ya, biar lebih jelas ya. Next supportnya untuk Bitcoin dominance-nya bagaimana? Mungkin di bagian ini kali ya, di kisaran ini. Mungkin ini lihat stop untuk Bitcoin dominance mengalami penurunan juga gitu ya, di area sekitar 42%, 43% untuk Bitcoin dominance. Tapi intinya adalah kemarin kita sempat bahas kalau misalnya Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan, walaupun saya condong ke atas tapi ternyata dia breakdown ya, artinya ya memang altcoin cukup performing juga. Kalau kita lihat dari Bitcoin dominance, dan mungkin masih bisa performing terus sampai mungkin sekitar 43%, lalu dia akan sedikit konsolidasi. Nanti kita akan bahas lagi apakah dia akan reversal ke atas atau dia akan trend turun ke bawah terus gitu ya. Karena akan cukup menarik juga kalau misalnya Bitcoin dominance ternyata akan turun, menurun gitu ya. Bahkan bisa turun dari bawah sini sampai ke level 40%. Jadi ini akan cukup menarik kalau memang benar-benar ini terjadi. Dan mungkin ini pertama kali terjadi juga pada saat bear market Bitcoin dominance-nya mengalami penurunan. Jadi itu yang akan cukup menarik juga gitu ya. Kira-kira itu aja untuk update market crypto hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.